A few moments later. Membangun masa depan, cahaya harapan. Ultraman Trigger! Halo guys, jumpa lagi di Kelvin Channel. Di video kali ini Kelvin Channel akan kasih info buat kalian. Nah, action figure apa dari lini Ultraman yang bakal rilis sepanjang tahun 2021 dan beberapa akan rilis di awal tahun 2022. Oke, kalau kalian pengen tahu figur-figur apa yang bakal rilis, tetap di Kelvin Channel. Nah, yang pertama, ini adalah Ultraman Belial dari TriZero. Nah, ini adalah garapan TriZero cross dengan Ryu Oyama. Dia adalah salah satu tokoh yang banyak membuat sculpting yang luar biasa menakjubkan. Oke, ini dia. Kabarnya ini dibanderol dengan harga 298 US dollar. Jadi, kalau dirupiah ini kira-kira sekitar 4 jutaan. Wow, 4 jutaan itu. Oke, tapi yang menarik adalah action figure ini itu memiliki tinggi dengan skala 1:6. Jadi kira-kira setinggi 30 sentian, kira-kira. Nah, apalagi sih istimewa dari figur ini? Kabarnya, action figure Belial ini juga akan dilengkapi dengan teknologi LED. Nah, tuh. Jadi pada bagian color timer dan matanya itu bisa nyala. Yuk kita cek-cek gambar-gambar dari Ultraman Belial, garapan TriZero. Ini dia yang pertama, gambar pertama. Wih, keren banget ya, kalian bisa lihat di sini. Ternyata Belial ini adalah versi Kaiser Belial yang menggunakan jubah. Nah, ternyata juga menariknya adalah jubah dari Ultraman Belial ini adalah menggunakan sepertinya kain. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi lebih fleksibel, lebih menarik daripada Ultra X-nya. Dan sekali lagi ini adalah action figure yang tingginya itu hampir 30 cm. Mantap dan ajib banget. Terus kita lihat di sini ada beberapa part. Ini ada 2 pasang tangan, berarti 3 dengan yang sedang dipasang di sini. Ada 3 pasang tangan alternatif dan yang di sini itu ada cakarnya, ini untuk Kaiser. Kemudian untuk kepala itu ada 2 versi. Yang pertama versi Kaiser yang ada damage-nya di bagian kepala. Terus kemudian satu lagi itu versi yang Belial normal. Ini ada satu lagi alat nih, entah ini alat apa, kurang paham nih maksudnya apa. Dan satu lagi di sini ada Battlenizer, Giga Battlenizer. Belial nggak akan berasa Belial kalau tidak pakai Battlenizer. Nah, ini dia beberapa push-nya. Tuh kalian bisa lihat ya. Jadi kalau kita perhatiin sculpting dari TriZero ini detailnya ajib banget. Tuh kalian bisa lihat teksturnya itu nampak banget. Ya, teksturnya keren banget. Nah, itu dia, terutama pada bagian badan, kulit-kulitnya itu betul-betul mendekati realistis, bagus banget. Terus kita lihat gambar yang lain. Ini posenya si Belial. Ini kalau kalian perhatiin detail tuh giginya kelihatan ya. Jadi Belial tuh punya gigi ternyata. Ini ada giginya dan giginya tuh kelihatan banget. Oke, gambar berikutnya. Nah, ini Belial yang lagi posisi dari samping. Bener ya, giginya kelihatan banget. Ini ngingetin aku pada figur alien, mirip dengan alien. Terus kita lanjut. Nah, ini dia pose dia yang menggunakan Giga Battlenizer. Keren banget. Ini gambar berikutnya. Ini juga, wah kalau ini posenya asik ya. Pose dia ngangkat Giga Battlenizer di pundaknya. Itu dia. Ada lagi. Nah, ini dia gambaran dari jubah dari Kaiser Belial. Ini kayaknya bagian atas ini bahannya dia lebih keras ya, lebih padat. Yang di bawah ini, bagian bawah ini terbuat dari kain. Nah, jadi ada perpaduan. Dan kalau kalian perhatiin di sini detailnya juga nggak kalah keren ya, keren banget, mengerikan, agak menjijikkan. Ini ciri-ciri Belial, Kaiser Belial, garapan Ryu Oyama. Oke, terus apa lagi? Nah, ini juga pose dari Kaiser Belial. Ini juga Kaiser Belial.
keren banget. Oke, itu kira-kira gambaran dari Kaiser Belial dari 3-Zero yang kayaknya bakal dirilis awal tahun depan. Kalau nggak salah awal tahun depan ya, atau akhir. Ini ada tulisannya nih, bener kan? Akan dikirimkan pada second quarter 2022 ya. Ini malah nggak awal tahun depan ya, mungkin bisa tengah tahun depan itu baru nyampe ke Indonesia. Ini ada keterangan nih, this is not a toy. Nah, ada 15 tahun ke atas. Itu dia. Jadi ini bukan mainan, action figure, tapi bukan mainan. Nggak tahu ini kategorinya apa. Oke ya, itu yang pertama, Belial dari 3-Zero. Keren banget. Nah, yang kedua nih, kita juga dapat berita untuk action figure yang skalanya 1:6 atau sekitar 12 inch, sekitar 30-an cm. Ini adalah Ultraman JIT. Nah, kalau Ultraman JIT ini dia keluaran dari Asmus. Ternyata makin banyak ya produsen yang kerjain Ultraman. Asmus Collectible ini adalah project pertama dari mereka, Ultraman JIT, dengan harga dibanderol 175 US dollar. Nah, itu dia. Jadi kalau dirupiahin 2 juta lebih ya, 2,5 mungkin ya, sekitar itu. Oke, mari kita lihat gambar-gambarnya. Nah, ini yang menarik nih dari Ultraman JIT ini, nampaknya dia nggak kelihatan artikulasinya, atau seperti dia pakai kostum beneran. Nah, ini kerennya dari Asmus Toys. Jadi dia mencoba membuat action figure Ultraman yang nggak kelihatan artikulasinya. Ini kayak pakai kostum beneran ya. Nah, mari kita lihat pose-posenya. Tuh di sebelah kiri ya, kita bisa lihat pose-posenya. Terus ini dia gambar-gambar dari Ultraman JIT Asmus. Keren banget. Jadi buat kalian yang ingin mencoba bereksperimen itu ya, creepy atau mainan action figure atau pegang action figure yang tanpa kelihatan artikulasinya, mungkin ini bisa jadi alternatif. Nah, itu dia. Dia ada artikulasinya tapi nggak kelihatan karena ketutup dari kostumnya. Tapi kayaknya gerakan dari Ultraman JIT ini nggak terlalu ekstrim ya, artikulasinya kayaknya juga nggak terlalu ekstrim banget kayak SAF gitu, tapi lumayan lah bisa digerak-gerakin. Oke, itu dia untuk action figure yang kedua, Ultraman JIT dari Asmus Collectible. Nah, berikutnya kita lihat di sini ada satu video. Yuk kita lihat bareng-bareng ya videonya seperti ini. Nah, ini dia. Ternyata Anak Mas itu akan dirilis kembali. Kayaknya sebelumnya pernah dirilis ya, Ultraman Zero yang Ultimate Shining ini, tapi dia nggak pakai armor. Wah, dan barangnya itu udah langka banget ya. Dan kali ini Bandai merilis kembali dengan versi menggunakan armor. Ini Ultraman Zero. Yuk kita lihat gambar detailnya seperti apa. Nah, ini dia. Ini sudah muncul ya. Ini akan dijual pada bulan Desember akhir tahun nih. Nah, ini hadiah akhir tahun dan awal tahun baru. Harganya sekitar 8.800 yen. Tapi kalau masuk di Indo kayaknya bakal lebih dari itu ya, bakal lebih dari 1 juta nih, mungkin bisa 1,5-an kira-kira. Nah, yuk kita lihat gambar detailnya seperti apa. Ini yang pertama gambar Ultraman Zero dengan armor. Terus ini pose-pose dari Ultraman Zero. Ya kayak ginilah kalau anak mas memang tampilannya. Keren sih, unik ya kalau untuk yang versi Ultimate Shining ini. Dia juga dapat kayak pedang tuh ya, pedang yang bisa dipasang di bagian tangan. Ya, pose-posenya juga artikulasinya sepertinya lumayan sih, kalau action figure SAF tuh biasanya lumayan ya untuk Ultraman. Terus ini tanpa armor, dan ternyata armornya bisa dipinjem buat anak mas yang versi reguler. Dan juga ternyata armornya bisa dipinjam buat Ultraman X. Nah, itu dia. Oke, ini adalah berita yang ketiga, SHF Ultimate Shining Ultraman Zero. Yuk kita lanjut lagi pada yang berikutnya. Nah, ini ada anak mas yang kedua. Ini adalah Ultraman Z. Ternyata setelah Bandai merilis SHF Ultraman Z versi reguler, mereka juga akan ngerilis SHF Ultraman Z yang versi special color dengan dapat Zetium Kousen. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Kayaknya sih persis sama, nggak ada beda dari moldingnya, hanya warnanya dia menggunakan metalik kayak si anak mas yang pernah dibahas di Calvin Channel juga, jadi nggak ada beda.
Bedanya cuma warnanya menggunakan cat yang lebih metalik, jadi kelihatannya kinclong. Oke, kayaknya sama aja, tapi yang bikin beda tuh untuk SCF ini, Ultraman Z ini dia dapat yang namanya Cesium Beam. Nah, ini dia dapat efek, cuma dapat efek doang. Tapi harganya berkali-kali lipat. Ini hebatnya Bandai. Nah, itu dia. Tapi kalau kita perhatiin kayaknya Cesiumnya ini cukup asik ya, keren banget ya. Bentuknya juga keren di sini, efeknya. Bandai itu memang keren banget kalau bikin efek-efek sinar ya, seperti ini. Tuh dia dipakai si siapa ya, Gamma Future kalau nggak salah. Nah, itu dia. Wah, ini keren banget ya ternyata. Waduh, masa beli gara-gara dapat efek ya, cari efeknya doang. Oke. Nah, itu adalah action figure untuk Ultraman Z SHF yang versi special color. Selanjutnya kita akan lihat berita tentang Ultraman Trigger, juga secara nggak langsung ngangkat Ultraman 3. Jadi pada awal tahun depan 2022 Januari itu akan dirilis, dijual SHF Gutswing number 1 and number 2. Ini satu set guys gitu ya. Jadi satu set dapat 2 pesawat. Nah, ini Gutswing yang pertama dan yang kedua. Harganya 2.200. Jadi sekitar 250 ribuan mungkin ya. Kalau sampai Indo ya segituan sih, 250 sampai 300 ribu mungkin, sekitar segituan ya. Nah, ini yang menarik untuk Gutswing ini itu akan dapat stand yang fleksibel. Ini bisa ditekuk-tekuk ya. Jadi fleksibel banget ini standnya. Untuk pose pesawat keren nih kayaknya. Nah, itu dia. Dia kayak dari kawat ya, bisa ditekuk-tekuk gitu ya. Suka-suka kalian. Oke, ini juga ya variasinya, bisa begini, bisa dipasang di pesawat pertama atau pesawat kedua. Oke, tapi kayaknya nggak bisa apa-apa ya, beda dengan yang God Select itu ya, yang kayak Falcon, kayak penguin itu bisa berubah jadi penguin, bisa jadi pesawat. Kalau yang di Ultraman 3 tuh kayaknya dia transformnya cuma sayapnya bisa muncul, bisa enggak ya, kayak gini. Oke, itu untuk berita berikutnya. SHF Gutswing number 1 and number 2 set jadi satu, beli dapat 2 pesawat. Oke, kita lanjut lagi ke berita berikutnya. Nah, ini dia. Ini juga yang berita kita tunggu-tunggu nih. Golsa, akhirnya SHF keluarin lagi monsternya Ultraman. Setelah lama nggak keluarin monster. Nah, monster berikutnya yang digarap adalah Golsa. Ini kalau kita bandingin dengan Ultra X secara tampilan, ini kelihatan lebih bagus ya, lebih padat. Rongga-rongga artikulasinya nggak terlalu kelihatan. Kalau yang Ultra X itu kelihatan banget kalau ada rongga-rongga artikulasinya. Oke, karena memang teknologinya lebih lawas ya, lebih lama. Ini kayaknya ajib banget sih. Ntar kita lihat ya, ini sampai di harga berapa. Oh, ini ada di sini nih. Rilisnya bareng dengan Gutswing. Mungkin beda hari ya. Terus kemudian harganya 7.150 yen atau 6.500 yen ya. Kalau di Indo nanti mungkin ya sekitar 750 sampai 800-an sih kira-kira, mungkin segituan. Nah, ini dia gambar Golsanya, kayaknya keren banget. Seperti biasa Bandai kalau bikin monsternya Ultraman tuh keren ya. Ini dia Golsa. Ini dari belakang. Wah, ini ada pose dia bareng Ultraman 3 yang mungkin ntar lagi bakal nyampe di Indo ya. Udah rilis, udah siap untuk dikirim dan nyampe di Indonesia. Oke, ini dia untuk si Golsa atau Gorsa ya, dari Ultraman 3. Kita langsung aja lanjut pada action figure berikutnya. Ini dia, ini berita yang terakhir. Kayaknya baru beberapa hari yang lalu itu Bandai membuka sistem pre-ordernya. Dan ini adalah produk yang limited. Nah, tuh dia, kayaknya nasibnya bakal kayak Scavenger ya. Barang yang langka banget di Indonesia terutama. Karena begitu rilis, di Jepang sudah diserbu dan udah habis. Jadi banyak di Indonesia seller yang akhirnya nggak dapet Scavenger. Nggak tahu nih nasibnya King Joe akan seperti apa. Harganya di sini dibanderol 8.580. Ya, kayaknya di atas 1 juta ya. Jadi masuk Indonesia, malah mungkin bisa digoreng sama seller-seller gitu ya, seller-seller budiman, bisa jadi lebih mungkin. Nah, ini akan dijual pada bulan Maret. Jadi nyampe Indo mungkin
April ya, April Mei lah kira-kira seperti itu. Wih, ini kayaknya keren banget ya. Nah, di Kelvin Channel itu pernah dibahas untuk King Jo yang versi DX, bisa gatai, bisa dilepas-lepas, bisa dipasang gitu ya. Kalau yang SHF nih kayaknya dia nggak bisa dibongkar pasang, tapi yang pasti kayaknya artikulasinya wah, dan moldingnya lebih ajib ya. Ini kekuatannya di situ, tapi sekali lagi kayaknya nggak bisa dibongkar pasang. Ini adalah gambarnya, jadi gerakannya lebih fleksibel, lebih luas kalau kalian perhatiin tuh. Nah, ini adalah King Jo Storage Custom. Tangannya juga bisa dirubah. Ini kayaknya diubah ya, atau di transform. Bisa jadi panjang kayak di filmnya. Nah, itu dia. Kayaknya diganti ya, diganti part nih kayaknya. Nah, di sini juga ada gambar-gambar dari King Jo yang lain. Ini foto-fotonya King Jo. Ini foto detailnya. Wih, kalian bisa lihat di sini detailnya bagus ya. Jadi ada outline-nya. Ini warnanya agak melebar ya, nggak terlalu rapi. Tapi mudah-mudahan ntar pada waktu rilis itu warnanya, catnya bisa lebih rapi dari prototipenya. Ini adalah gambar untuk versi prototype. Ini outline-nya dapat semua, jadi ingat Mecha kura-kura ninja. Outline-nya di warna hitam. Nah, ini dia King Jo Storage Custom. Ini keren banget. Ah, ini ternyata gambar tangan mekaniknya ya. Jadi bukan tangan yang dilepas pasang, tapi memang bisa ditransform. Bisa memanjang seperti ini. Wih, keren nih. Ya, ini bakal keren banget nih. Waduh, ini gambar antara Scavenger dengan King Jo berdiri bareng. Nunggu satu lagi, Bandeng rilis Windam. Jadi pas deh 3 robotnya Ultraman Z. Itu dia tampilannya bareng Ultraman Z, keren banget. Oke, itu dia. Dan yang terakhir ada info satu lagi tentang action figure yang juga bakal rilis dari Banpresto, yaitu ini dia Ultraman Trigger Dark version. Nah, kalau ada versi A, ini kayaknya bakal ada versi B ya. Ya, atau bedanya apa ntar kita akan lihat. Nah, kalau yang ini mungkin kategorinya bukan action figure nih. Kalau yang ini kategorinya lebih ke statue atau patung. Harganya relatif lebih hemat, 24,99 US dollar. Biasanya kalau Banpresto tuh sampai Indo sekitar 300 ribuan ya. Nah, itu dia. Ini tampilan dari Ultraman Trigger versi Dark. Keren banget. Ini warnanya, weatheringnya juga kayaknya bagus ya. Nah, hanya sayangnya ini patung, jadi memang nggak bisa digerak-gerakin kayak apa. Dia gitu terus. Ya, terus terang aku suka dengan bentuknya Ultraman Trigger yang Dark ini. Bentuknya keren, asik. Tuh dia, kalian bisa lihat ya. Nah, ini dari belakang. Kita lihat dulu kayak apa bentuknya. Oke, itu dia. Ya, itu adalah berita terakhir. Oke, ini kayaknya bakal dirilis juga pada Februari 2022. Lumayan, masih panjang. Jadi masih ada waktu. Kalau kalian pengen berburu, bisa nabung mulai dari sekarang. Oke, itu saja informasi-informasi tentang Ultraman, action figure, dan statue yang bakal rilis di 2021 dan 2022 awal. Oke, tetap support Kelvin Channel dengan cara like dan subscribe Kelvin Channel. Kali ini aku akan bantu sedikit Ultraman. Lah.
Melu Basan, Supaku Fasan. Pinjamkan aku kekuatan kegelapan. Eight hours later. Gan Pisan, Rekubasan.